lifelong learner semuanya, welcome back to DT Talk, Digital Transformation Talk. Apa kabar nih teman-teman lifelong learner semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu pastinya. Lagi pada ngapain nih sekarang teman-teman lifelong learners? Ada yang lagi makan? Ada yang lagi masih lanjut kerja? Atau ada yang lagi cuti? Atau yang lain-lain ya, semuanya kita sambil nonton DT Talk hari ini ya. Gak terasa kita udah di hari Rabu lagi nih teman-teman ya kan. Kalau hari Rabu kita ada apa nih di Multimathix? Setiap hari Rabu kita akan ada DT Talk, Digital Transformation Talk, jam 12 siang ya teman-teman, di mana kita akan ngobrol-ngobrol seputar digital transformasi selama kurang lebih 40 menit ke depan. Nah, aku mau kasih tahu untuk teman-teman nih yang mungkin ketinggalan ya nonton DT Talk kita sebelumnya, di minggu-minggu sebelumnya ya kan. Teman-teman bisa langsung datang aja ke sosial medianya Multimathix, di Instagram @multimathix dan juga di YouTube Multimathix ID. Di sana ada semua nih siaran ulangnya teman-teman. Jadi kalian semua bisa nonton ulang di sana ya kan. Nah, mungkin teman-teman udah penasaran nih hari ini kita akan bahas apa gitu kan. Nah, hari ini seru banget teman-teman karena kita pembawaannya beda nih hari ini. Topik yang kita bawa hari ini beda dari yang sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena hari ini kita akan bahas tentang BMC Tools nih teman-teman. BMC Software. Ada yang udah pernah dengar belum tentang BMC Software ya kan? Nah, hari ini kita akan kupas tuntas tentang BMC langsung bareng sama expertnya seperti biasa. Dan aku juga mau menginfokan seperti biasa untuk teman-teman yang nanti punya pertanyaan, boleh banget langsung diketikkan aja pertanyaan-pertanyaannya di kolom chat di bawah ya, di kolom komentar di bawah. Nanti akan langsung dibantu jawab sama expertnya. Dan untuk pertanyaan terbaik dapat apa nih teman-teman? Iya, pertanyaan terbaik akan dapat hadiah dari Multimathix. Jadi seperti biasa di hari Rabu kita selain belajar bisa dapat hadiah juga. Oke, mungkin langsung aja teman-teman pasti udah nggak sabar nih untuk dengar apa itu BMC dan kita kupas tuntas bareng-bareng. Jadi langsung aja, please welcome Pak Andri. Yeay. Halo Pak Andri, semangat pagi Pak Andri. Pagi. Pagi, luar biasa nih. Wah, ini teman-teman lifelong learners pasti penasaran nih, wah ada wajah baru nih di DT Talk kita gitu kan ya. Nah, perkenalin teman-teman semua, ini Pak Andri. Mungkin Pak Andri boleh perkenalkan diri dulu nih ke teman-teman lifelong learners. Terima kasih Tasya. Selamat pagi rekan-rekan lifelong learners. Oke, saya Andri di sini sebagai ekspornya di BMC Tools gitu. Mungkin hari ini kita akan berbincang-bincang ya mengenai BMC gitu. Iya, memang betul. sesuatu hal yang baru di Multimathix gitu ya Tasya. Oke, mungkin kita lanjutkan aja topik selanjutnya. Oke, jadi teman-teman lifelong learners boleh nih diketikkan salam kenal Pak Andri gitu kan Terima ya. kasih Tasya. Iya, jadi teman-teman lifelong learner sesuai yang tadi udah ku jelaskan juga, kita hari ini akan bahas tentang BMC nih ya Pak Andri ya kan. Pasti ini sesuatu yang baru banget juga karena kita sebelumnya belum pernah nih bawa akan topik tentang BMC gitu ya. Jadi mungkin Pak Andri boleh minta tolong dulu nih dijelaskan nih ke teman-teman lifelong learner semua, BMC itu apa sih, produk apa sih sebenarnya BMC? Mungkin boleh dijelaskan dulu sedikit sebelum kita masuk. Oke, baik Tasya. Oke, BMC itu sebenarnya sebuah company, sebuah perusahaan dari Houston di Amerika. Oke. Jadi di tahun 1980 ada 3 orang pendirinya. Jadi BMC itu merupakan singkatan. Gitu. Ada Scott Buller, terus kemudian John Moore, dan Clore. Nah, mereka bertiga berteman dan kemudian mendirikan suatu perusahaan produk software gitu ya. Oke. Gitu, ya. Oh, dari teman-teman nih ya, Ya, dari mereka temenan nggak akhirnya mereka gengnya gitu iya, ya. iya. Dari segeng bikin perusahaan ya. Betul, Wah, sampai betul. segede ini sekarang ya perusahaannya. Perjalanannya memang cukup luar panjang. biasa ya. Oke. Berarti BMC ini kan tadi berarti perusahaan Amerika ya Pak ya. Tapi sekarang sudah global ya, sampai produknya pun banyak dipakai di Indonesia pastinya ya. Benar. Nah, yang kalau aku sering dengar itu BMC itu produk ITSM ya Pak, IT Service Management. Apakah memang benar BMC ini produk ITSM atau ada yang lain atau gimana tuh Pak? BMC ITSM memang salah satu produknya BMC, tapi secara garis besarnya atau globalnya BMC itu punya 4 kategori. 4 kategori ada ya. kategori yang pertama service management ya. Yang kedua ada automation. Automation. Kemudian ada operation dan satu lagi ada mainframe.
Jadi Oh, yang oke. Tasya sebutkan tadi Mhm adalah mhm. BMC ATSM itu sebenarnya ada di service management. Nanti kita akan bahas di TikTok selanjutnya gitu. Heeh Kita akan heeh. coba mengenal lebih dekat dulu mengenai BMC-nya sendiri, apa sih the global produknya, Mhm kemudian nanti mhm. kan bertahap mengenai ke BMC ATSM seperti Oke. itu. Nah, jadi kita hari ini akan bahas tentang secara general dulu nih ya, Pak, Benar, benar, BMC itu apa. Tadi kan sesuai yang kata Pak Andri, kita ada 4 ya produk BMC betul. itu. Tadi untuk yang service management, automation, operation, sama mainframe. Mainframe. Wah, Wah, langsung udah udah lulus ingat, nih. langsung udah lulus ya. Nah, jadi hari ini kita akan bahas general dulu nih teman-teman lifelong learner semuanya. Oh ya, aku mengingatkan kembali untuk teman-teman lifelong learners yang punya pertanyaan ya, boleh langsung diketikkan aja pertanyaannya. Nanti kita akan bantu jawab ya, Pak Andri ya. Ya, Oke, nah itu kan tadi empat kita sebutnya empat apa 4 ya? kategori, Empat kategori kategori produk. ya, Ya, empat benar. kategori produk dari BMC. Nah, berarti kalau BMC sendiri ini tools-toolsnya ini, produk-produknya ini tuh cocoknya untuk industri-industri apa sih? Oke. Mhm. Kita spesifik di Indonesia ya, Mbak Tasya. Oke, Jadi boleh. di Indonesia ini sudah ada banyak industri-industri. Contoh misalnya kita ambil perbankan, bank-bank swasta, bank BUMN itu sudah banyak menggunakan produknya BMC gitu. Tidak hanya dari tadi yang saya sebutkan, ada banyak-banyak produk dari beberapa kategori yang memang mereka pergunakan dan diintegrasikan dengan sistemnya mereka. Kemudian juga ada oil and gas, Mhm terus mhm. ada juga dari sisi BUMN dan kemudian regulator. Di perusahaan tobacco juga ada atau rokok ya. Mhm Jadi mhm. beberapa industri besar juga sudah menggunakan gitu. Jadi mereka mengintegrasikan dan mempercayakan sistem tools-nya mereka Mhm mhm. dengan produknya BMC. Oke, wah berarti itu cukup luas ya Pak Andri. Berarti bisa Iya, dibilang, benar, benar. berarti bisa dibilang sebenarnya hampir semua industri itu cocok lah ya sebenarnya untuk implementasikan produk-produk dari BMC ini ya. Benar, karena Mhm. portofolionya dari BMC sendiri juga cukup banyak ya, jadi Mhm mhm. beragam sehingga beberapa industri itu juga bisa menggunakan produk-produk yang mereka butuhkan dan sesuai dengan environment mereka gitu. Oke, berarti tadi tuh ya kita BMC ini ada 4 produk dan cocok untuk hampir semua Hampir industri semua ya, hampir semua industri. industri itu cocok. Oke, nah berarti kalau misalkan si BMC ini kan tadi perusahaannya itu di Amerika ya. Betul? Nah kalau di Indonesia sendiri ini dia sistemnya gimana tuh Pak Andri? Oke, Apakah ada prinsipal atau seperti apa gitu nah kan itu ya? hal yang menarik ya. Heeh Jadi heeh. walaupun memang perusahaan itu berada di Amerika, di Houston sana gitu ya. Ya BMC sudah mempunyai prinsipal sendiri di Indonesia gitu ya. Ada Mhm mhm. BMC Software Indonesia dan timnya mereka juga sudah ada. Jadi mereka siap support pada saat melakukan implementasi. Mhm Seperti itu sih mhm. Mbak Tasya. Jadi nggak perlu Oke. ragu mengenai gimana nanti supportnya dan lain-lain itu Mhm mereka mhm. sudah ready. Seperti itu. Oke, siap. Dan mungkin kita bisa menginfokan juga nih ya ke teman-teman lifelong learners kalau misalkan kita di Multimatics kita juga udah partnership nih ya, Wah Pak. itu kabar gembiranya seperti itu Mbak Iya, Tasya. jadi ini Jadi kabar gembira buat teman-teman lifelong learner semua kalau kita di Multimatics nih sudah partnership ya dengan benar, BMC. sudah Jadi, resmi partnership. jadi kita sudah ini ya, kita sudah dipercayai punya kapabilitas ya Pak untuk melakukan Betul. implementasi BMC di perusahaan-perusahaan teman-teman lifelong learner semuanya. Ya. Perlu Mm-mm. diingat juga selain implementasi gitu Mbak Tasya. Jadi Mm-mm. kita juga bisa menyediakan perpanjangan sisi license gitu ya. Juga Mm-mm. bisa melakukan proses maintenance dari aplikasi BMC. Jadi tidak hanya Oke. proses implementasi, tapi kita juga bisa melakukan supportingnya juga seperti itu Mbak Tasya. Wah, berarti cukup lengkap tuh ya Cukup lengkap, Pak. cukup Bukan lengkap. hanya implementasi aja, tapi untuk license tadi Betul. dan support-support lainnya kita bisa support lah ya, kita bisa dukung ya. Seperti itu. Oke. Oke. Nah, mungkin teman-teman lifelong learners mungkin pada mikir nih Pak Andri. Ah, Mungkin ada ya produk-produk sejenis lainnya seperti itu ya kan. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih kalau misalkan benefit-benefit dari BMC sendiri tuh apa sih Oke. kelebihan BMC dibanding mungkin produk-produk sejenis lainnya gitu. Oke. Secara portofolio BMC ini seperti disampaikan itu ada 4 kategori ya gitu. Jadi Mhm. masing-masing BMC-nya ada di posisinya kalau kita bicara software identik dengan Magic Quadrant-nya si Gartner Nah, gitu ya. ya. Nah, jadi patokannya biasanya Gartner seperti apa sih Magic Quadrant-nya. Jadi beberapa produknya BMC itu sudah ada yang masuk ke Gartner Magic Quadrant tadi gitu. Sehingga
tentu dari sisi kapabilitas, kemudian kepercayaan publiknya juga udah sangat tinggi gitu. Jadi mereka sanggup bersaing. Memang ada juga produk yang memang baru di launching sama sisi mereka juga butuh waktu ya untuk itu perjalanannya, sehingga lebih baik dari sisi ke depan untuk supportnya, seperti itu sih kata saya. Oke, berarti tadi dari apa ya, di situ berarti trust ya, Ya benar, ya trust, trust terus untuk kemudian produknya udah nanti tinggi. fitur-fiturnya akan ditambahkan gitu, berjalan dengan Mhm. waktu, kemudian mereka dikembangkan teknologinya gitu, seperti itu. Oke, kalau dari fitur-fiturnya kayaknya aku pernah dengar kalau si BMC ini dia ini ya, fleksibel ya Pak, jadi untuk customisasi Customization, dan lain-lain itu betul. lebih mudah ya? Ya, Mhm. seperti yang saya sebutkan di awal ya, tadi Mhm. ada beberapa industri, Mhm mhm. mereka melakukan implementasi produknya BMC. Jadi dengan flexibility yang tinggi, kemudian mereka melakukan customization gitu, sehingga dari sisi integrasi mereka juga aplikasinya dan tools-nya itu berjalan dengan sesuai dengan keinginan mereka, keinginan customer gitu, seperti itu. Oh, oke, berarti bukan tools yang emang udah Bukan plek seperti itu. jadi begitu Benar harus kata dipakai saya, gitu, enggak benar, ya? tidak seperti Bisa itu. di-custom Jadi ya? memang benar bisa Mhm. di-custom, terus kemudian bisa dikonfigurasi. Apalagi tadi nanti Mbak Tasya udah di depan bicara mengenai BMC ITSM gitu ya. Mhm mhm. Itu akan sangat luas sekali ya Mhm mhm. customization-nya. Nanti kita akan diskusikan, kita bicarakan nanti di selanjutnya. Oke. Tentang customisasi kita bisa Yes, bahas nanti nah lagi ya, Pak betul. Andri. Oke, nah mungkin misalkan, ada teman-teman lifelong learners pengen lihat nih emang sebenarnya produknya seperti apa sih, kalau misalkan proses, pemakaiannya nanti seperti apa sih dan lain-lain, itu dari BMC sendiri dari kita juga kita bisa support kan ya Pak, mungkin untuk tunjukkan demo atau bagaimana gitu? Wah, tentu bisa Mbak Tasya, sangat bisa, sangat Sangat bisa. bisa ya? Jadi Mhm. tinggal kontak saja Multimatic ke Mbak Tasya gitu, Untuk nomor di bawah nomor ini ya 2. teman-teman. Kemudian minta kita untuk present dulu di awal ya, terus Mhm. kita coba diskusi, gather information-nya mereka, pain-nya seperti apa. Setelah mendapatkan pain-nya, kita baru kemudian through ke demo gitu. Karena Mhm kalau mhm. tidak melakukan gather informasi, apa sih yang mereka menjadi pain-nya mereka, demonya ini akan menjadi tidak berguna gitu. Iya Jadi iya iya. seperti itu. Anggap aja seperti obat lah ya, Heeh gimana heeh. kita bisa menyembuhkan pain-nya mereka gitu, kata saya. Oke siap, berarti harus dapat dulu pain point-nya apa tuh ya Betul, baru Pak, biar sebelum kita kita demo. tampilkannya tepat ya. Benar. Oke, mungkin balik lagi ke benefit nih Pak Andri. Tadi kan yang pertama kan kita bisa bicaranya, untuk trust kita udah tinggi lah ya, Ya. karena memang sudah di Gartner posisinya bagus lah ya Pak, bagus banget Leader, malah ya. udah leader ya, sudah leader. Istilahnya Sudah paling tinggi adalah leader, leader, segitu ya. terus tadi kita juga produknya itu fleksibel ya, bisa Benar. customisasi. Mungkin selain itu apa lagi nih Pak Andri? Selain Mhm mhm. customization, dia sebenarnya produknya selalu supportnya bagus ya, karena Mhm kita mhm. selain ada prinsipnya sendiri di Indonesia gitu, karena ada beberapa prinsip juga yang sejenis gitu ya, itu tidak berada di Indonesia gitu. Mhm Ada mhm. yang misalnya di India, mungkin di Singapura paling dekat gitu ya. Tapi untuk yang BMC produknya sendiri, secara support kita ada di Indonesia, terus kemudian setelah itu ada di Singapura dan di India juga ada. Gitu. Oke, Jadi memang mhm mhm. mereka all in untuk support di Indonesia. Oh gitu Gitu. ya. Ya, Berarti nanti kalau misalkan pokoknya butuh apa-apa cepet lah ya Pak. bisa, udah benar. Berarti nggak usah khawatir beda beda waktu nih ya, Oh 8 ya, jam lebih cepat, 8 jam lebih betul, lama ya betul, kan. betul, Ini betul. kita ruang lingkup waktunya sama nih ya Benar. Pak Andri. Oke, berarti itu tadi beberapa benefit dari BMC nih ya Pak Iya. Andri. Oke, nah tadi kan kalau bicara kategori produk, aku penasaran sama yang service management sih nih Pak Wah, Andri. kenapa Tasya? Kok Karena penasaran? karena suka banyak request. Oh, yang request. Oke, Iya, oke. jadi penasaran. Ya, Kalau yang di service management sendiri nih turunan produknya tuh ada apa aja sih Pak Andri? oke, Mhm, mhm, Tasya. Jadi ada 8 ya, ada mhm, 8 mhm. produk di service management. Nanti mungkin rekan-rekan editing bisa dibantu ditampilkan secara lebih jelas. Yang pertama adalah Helix ATSM, kemudian Helix Discovery, Helix Client Management. Helix Client Management ini dia seperti agent yang harus diinstal gitu, jadi bisa menggrab semua informasi yang ada di dalam komputer, baik itu PC, laptop, nah itu sehingga bisa kayak semacam auditnya ya gitu. Oh, oke. Kemudian Helix Digital Workplace, kemudian ada Footprint Service Desk,
Ini khusus cuma untuk service desk only ya. Mhm. Terus Helix Virtual Agent, Helix Remedy Force, dan Helix Business Workflow. Itu jadi total ada 8. Kira-kira seperti itu. Oke, berarti ada turunan 8 dari produk-produk di kategori Service service management. Nah, aku penasaran sama yang BMC Helix ITSM nih, Pak. Kenapa? Gitu. Helix Mungkin ITSM. yang Helix ITSM mungkin boleh kali kita bahas sekarang Boleh, aja, boleh, Pak, nggak boleh, usah boleh, nanti ya kan. Oke. Nah, kalau misalkan si BMC Helix ITSM ini berarti dia tools yang ITSM kan untuk proses-proses di Ya, dalam IT IT service service management. management kan. Nah, berarti BMC Helix ini sudah comply sama ISO 20.000 gitu. Ya. Mm-mm. Jadi sebenarnya bukan ISO 20.000 comply-nya, tapi Oke. dengan konsep framework ITIL. ITIL, versi ya. 4 ya tahun Mhm. 2019. Jadi memang dari sisi produk itu sudah comply dari framework itu. Gitu. Jadi bukan terkait dengan ISO-nya. ISO itu Mhm. audit gitu ya. Oh iya. Jadi kalau untuk framework ada pakai menggunakan ITIL. Itu Oke. batasnya. Oke, mungkin boleh tolong bantu dijelasin nih Pak Andri, kalau di BMC Helix ITSM ini tuh fitur-fiturnya tuh ada apa aja, terus kira-kira proses-proses yang include di dalamnya tuh apa aja gitu. Oke. Sebelum kita bicara lebih lanjut ya mengenai Helix ITSM, mungkin rekan-rekan sudah bisa mendengar ya. Dulu disebutnya adalah Remedy. Oh BMC ya, Remedy BMC gitu Remedy. ya. Jadi pada di bawah tahun 2019 ya kalau nggak salah. Jadi produknya masih bernama BMC Remedy. Kemudian setelah version selanjutnya dia berubah nama menjadi BMC Helix ITSM gitu. Oh iya. Jadi kronologi historinya adalah si Remedy ini sebenarnya perusahaan yang diakuisisi gitu loh. Diakuisisi oleh BMC, kemudian menjadi bisnis unitnya dia untuk service management gitu. Jadi nah sekarang disebutnya adalah Helix ITSM. Oke. Di Helix ITSM ini ada 6 modul utama ya. Yang pertama incident management ya. Yang kedua adalah problem management. Insiden, problem. Oh yes, yang ketiga ada change and release management. Yang keempat adalah knowledge management. Yang kelima adalah asset management. Aset, oke. Yang keenam adalah event management. Oke, itu 6 modul yang udah langsung ada ya. include. Sudah Jadi include beli ya. langsung dapat dari BMC-nya. Mungkin Iya, kalau iya. produk yang lain itu akan terpisah. Insidennya doang, kemudian nanti change yang rilisnya menggunakan aplikasi yang lain. Kalau di BMC memang sudah jadi satu all in. Makanya disebut dia sudah comply dengan ITIL. Oke. Nah, berarti itu teman-teman lifelong learners nih, kalau misalkan yang punya kebutuhan ya, udah langsung ada nih 6 modulnya semuanya ya. Benar. Oke, tadi apa aja tuh? Kita ada insiden, Ada problem, problem, iya. Tadi apa ada aja? Aset, change and release, change, event, ada knowledge, ada iya, events, 6 ada ya. 6. Oke, wah berarti Dia udah langsung dia lengkap ya. langsung dapat porsi lengkap. Langsung gitu. lengkap ya kayak gitu. Nah, biasa nih kalau misalkan yang ngomong soal tiketing itu Ya. berarti di insiden ya? Benar, itu ada di insiden. Jadi ada 2 metode ya biasanya orang melakukan pelaporan atau user melakukan pelaporan. Biasanya dia akan telepon tuh service desk-nya atau agent ya kalau mungkin umumnya. Halo, di komputer saya nih rusak, ya tolong diperbaiki gitu, seperti itu ya misalnya. Nah itu kan nanti kan diterima sama agent kemudian melakukan create ticket gitu. Ada juga metode menggunakan self-service, jadi menggunakan portalnya yang dibangun di internal perusahaan atau langsung menggunakan dari mobile device-nya mereka gitu. Jadi ada beberapa cara untuk kontak ke ke service agent-nya itu. Oke. Disebut istilahnya kalau Tasya sering pernah mendengar adalah omni channel. Omni Jadi, channel dari banyak ya. Dari banyak source gitu bisa untuk kontak ke service agentnya. Oke, itu berarti bagian insiden. Bagian insiden. Kalau misalkan untuk si problemnya sendiri berarti apa tuh? Problem itu kita dari secara tiket ya. Jadi kan kalau insidennya sekali, mungkin 2 kali itu insidennya sekali tidak berulang. Nah, kalau insidennya berulang itu perlu dicarikan solusinya. Nah, dalam sisi si BMC-nya produk ini dia bisa juga melakukan automation
ticketing, dari sisi insiden, kemudian dari sisi pembuatan tiket problemnya. Nanti biasanya akan ada tim yang terpisah ini Tasya gitu. Biasanya ada tim yang terpisah. Jadi antara insiden itu biasanya service desk ya kita sebutnya. Kemudian ada tim problem management. Nah, pada saat tiketnya berulang, si agentnya akan melakukan escalation gitu. Atau dengan automation juga bisa. Langsung ke tim yang handle untuk yang problem management ini. Iya, seringkali soalnya kayaknya banyak beberapa company isunya seperti itu ya Pak. Jadi seringkali ada masalah nih, insiden-insiden yang sampai berulang tiket, ya. iya. Iya, mungkin ada Sebenarnya 3 kali, 4 kali, itu itu lagi gimana sih pemecahannya Iya, gitu. iya, Itu iya. biasa harus dieskalasikan dan dicari root cause-nya gitu ya. Dicari root cause-nya, kemudian ada berapa problem sehingga tiket-tiket berulang itu nggak akan muncul lagi Tasya gitu. Iya, apalagi yang berulangnya yang susah-susah ya Pak. Susah-susah gitu. Ini lagi. Kalau yang mungkin berulangnya di komputer satu orang, misalkan kamu punya komputer ya gitu. Terus masalah hang terus gitu, begitu dipakai lagi hang lagi, terus kemudian di temennya misalnya di rekannya kamu misalnya itu sama hang lagi. Nah solusinya bisa dicari gitu, padahal laptopnya sama, Windowsnya sama dan lainnya gitu. Kenapa kok bisa terjadi? Nah itu yang perlu dicari di root cause-nya gitu. Berarti itu ranahnya di problem nantinya. Betul, ranahnya di problem. Timnya akan berbeda karena akan mencari permasalahannya apa, akarnya apa, baru kemudian dicarikan solusinya. Wah ini pelan-pelan ilmunya nambah nih. Iya. Dari yang tadinya nggak paham gitu ya. Berarti kita bahas satu-satu aja nih kalau gitu Pak Andri nih. Tadi kan udah insiden, problem, mungkin kita boleh masuk ke mau yang mana dulu nih? Change? Boleh? Atau kita gini, kita masuk ke aset dulu aja ya. Aset dulu, oke boleh aset. Biasa gini, insiden itu terjadi karena suatu problem atau suatu masalah atau kendala di laptopnya gitu ya, atau mungkin di PC-nya, di device-nya gitu. Nah, biasanya device ini akan tercatat di dalam konfigurasi item yang di asset management module gitu. Jadi laptopnya tipenya apa, terus kemudian spesifikasinya seperti apa, kapan dia beli gitu kan, kapan expirednya, mungkin license dari sisi Windows dan lainnya itu akan semuanya tercatat di asset management. Sehingga pada saat terjadi insiden itu akan bisa direlate atau direlation ke aset yang mengalami kendala tadi. Sehingga nanti pada saat katakanlah melakukan audit ya, asetnya laptop tipe A misalnya ya, katakanlah tipe A ini sering problem terus nih di Windows sekian gitu loh. Itu bisa langsung dieskalasi mungkin ke prinsipal dari si laptop. Ini kenapa kendalanya? Apakah butuh patching, apakah butuh mungkin pergantian device, pergantian hardware, atau mungkin cacat produk gitu. Seperti itu Tasya. Berarti kalau misalkan si aset ini ada misalkan ada maintenance atau apa gitu-gitu terrecord nggak sih? Ya benar, itu terrecord-nya. Terkait dengan maintenance tadi itu disebutnya change, ada perubahan. Udah masuk ke yang lain nih. Udah masuk yang lain nih, kita ranah dulu. Biasa kalau terkait maintenance itu mungkin ada sesuatu hal yang harus ditambah patching ya. Katakanlah memori harus ditambah, atau kemudian Windows harus versionnya harus di-upgrade gitu ya. Itu masuknya ke change. Itu bisa dirilis, bisa di-relation. Artinya antara insiden dengan aset dengan change. Ini ada perubahan gitu loh. Sehingga pada saat satu insiden itu akan terlihat urutannya. Ini relationnya kemana saja. Antara satu insiden dengan satu perubahan ini, atau bisa dibalik. Pada saat terjadi perubahan, katakanlah server mau di-upgrade gitu ya. Dari sekian 32 giga misalnya menjadi 128 giga. Itu kan perubahan ya. Pada saat dilakukan perubahan ini, itu kan impactnya kemana aja? Ke aset yang nomor berapa? Ternyata asetnya terimpact nomor aset sekian. Itu yang perlu akan tercatat di situ. Sehingga dalam satu produk BMC yang sama, alurnya akan ada. Itulah keunggulannya BMC ATSM. Beda kalau lain hanya mungkin dengan produk yang lain ya, atau mungkin produk itu dia cuma ada di insiden, sementara produk yang lain dia terpisah, modulnya terpisah, aplikasi terpisah. Pada saat proses integrasinya itu akan lebih sulit. Nah di BMC ATSM ini sudah menjadi satu kesatuan, sehingga kita ngapang untuk melakukan trackingnya pada saat itu. Seperti itu Tasya. Iya, wah itu penting sih ya Pak, karena seringkali lupa ini kapan sih terakhir apanya gitu kan ya. Betul, belum terkait perubahan ya. Pada saat orang melakukan perubahan, mungkin ada yang kita nggak terbiasa dari sisi engineer. Udah main
pasang aja RAM-nya gitu kan. Mhm. Ternyata dia impact-nya kemana-mana. Nah, ini yang perlu di-tracking. Makanya ada proses namanya module change management. Itu biasa butuh approval, butuh kapan downtime, gimana schedule-nya, gimana rollback-nya, dan lain-lain itu kan tercatat semua di change management. Sehingga uluran dari insiden, terus kemudian agak problem untuk menyelesaikan masalah, mungkin terkait dengan aset yang nomor berapa, terus terkait dengan apa yang dilakukan perubahan, dan kapan durasi proyeknya, atau mungkin durasi perubahan, itu semua dalam satu alur yang sama. Oh, oke. Berarti si laporannya ini nanti ada di dalam software si BMC-nya ini ya, Pak? Ada dalam itu, Atau dalam bisa dashboard-nya ada, atau dalam bisa report-nya bisa Oh bisa ditarik. iya. Jadi terkait dengan aset ini, tahun ini ada perubahan, atau mungkin kita terkait dengan change, perubahannya kapan dilakukan, apa saja yang dirubah, terus siapa yang melakukan approval, sehingga pada saat terjadi fail, ada terjadi permasalahan tuh, yang ini udah disetujui ternyata, atau mungkin nggak disetujui tapi di bypass, bisa seperti itu. Heeh, heeh. Gitu. Oke, Jadi oke. banyak lah Udah fungsi, rapi. udah rapi gitu. Udah rapi lah ya, Pak. Benar. Oke, berarti tadi kita udah kulik tuh ya Iya. insiden, problem, aset, terus udah langsung masuk ke Betul, change-nya. langsung ke change. Oke, berarti kita ada sisa Knowledge sama event ya. Mau yang mana dulu nih, Pak? Kita bicara knowledge. Knowledge, oke. Pada saat terjadi perubahan, atau mungkin kita bicara insiden gitu. Di insiden itu biasanya suka service desk, atau mungkin dari sisi problem itu akan membuatkan semacam guidelines gimana menyelesaikan permasalahan ini gitu loh. Sehingga pada saat itu guidelines sudah ada, tinggal si service agent-nya itu akan melihat kira-kira permasalahan ini step-stepnya loh. Ini knowledge-nya, ini informasinya, sehingga pada saat melakukan step-step yang sudah diberikan, itu akan lebih cepat selesai. Bandingkan misalnya, bayangkan kita belum punya knowledge ya, gimana sih caranya untuk melakukan, harus googling dulu lah, terus kemudian mungkin baca buku dulu deh, tanya ke community dan lain, itu akan lebih sulit. Artinya pada saat informasi itu sudah kita dapatkan, kita buatkan informasinya dalam suatu dokumen atau suatu knowledge base ya katakanlah, tiga gampang untuk mempermudah. Yang tadi butuh waktu misalnya 1 jam untuk troubleshooting, cuma butuh 5 menit, stepnya sudah ada. Just simple lagi seperti itu. Jadi knowledge ya. Berarti memang di dalam si software BMC ini kalau misalkan user lagi mau submit tiket misalkan, tapi dia bisa lihat dulu nih, ya kan? Benar. Anggap seperti ini. Tasya mungkin punya handphone ya, handphonenya baru. Terus katakanlah iPhone. Nah, iPhone ini pada saat melakukan installation aplikasi ada problem gitu, ada masalah. Apa yang dilakukan Tasya? Googling dulu. Iya, pasti Google. Terus cari-cari dulu begini kan. Apa yang cocok untuk ini. Belum tesnya, belum troubleshooting dan coba tes error gitu kan. Nah, proses ini nanti kalau begitu ketemu didokumentasikan, kemudian nanti kan direlation kan dengan insiden itu. Sehingga apa? Jika terjadi permasalahan yang sama di kemudian hari, sudah ada informasinya. Tinggal melihat ke situ. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari sisi user. Itu akan bisa melihat dia problemnya seperti ini nih. Dia bisa dengan mandiri. Dia bisa masuk ke situ. Nggak perlu ngubungin service desk gitu. Saya bisa coba-coba gitu. Ada memang orang yang mungkin dia suka dengan teknologi dan coba-coba, sehingga dia bisa membaca itu. Seperti itu. Oke. Itu knowledge ya. Berarti sudah include juga di dalamnya nih ya. Nah, termasuk juga dengan event. Nah, event ini sebenarnya lebih scope-nya lebih kecil ya daripada yang ada produk event manajemennya BMC gitu. Jadi memang dia tidak hanya untuk mengambil event-event tertentu saja gitu. Jadi tidak secara untuk infrastrukturnya dari sisi BMC. Nanti kita lanjutkan di topik selanjutnya. Karena itu akan cukup luas itu. Terkait event manajemen itu. Seperti itu Tasya. Oke, berarti sudah komplit ya, bisa dibilang sebenarnya di BMC Helix saja udah paket komplit banget ini ya kan. Nah, tapi kan seringkali kalau misalkan kita pakai tools atau pakai software gini nih Pak Andri, kadang tuh tampilannya susah gitu, kayak pas dibuka software tuh bingung ini tuh mau di mana sih inputnya dan lain-lain. Itu gimana sih kalau di BMC ini tampilannya gimana tuh Pak Andri? Jadi dulu itu memang di bawah versi 8 tahun 2018 di bawah itu, jadi memang tampilannya masih agak kaku lah ya gitu. Nah, kemudian dengan berkembangnya teknologi, berkembangnya marketplace gitu, BMC ini melakukan perubahan dari sisi GUI gitu, sehingga pada saat melakukan tampilan ya itu akan muncul tuh kayak semacam kita belanja. Katakanlah marketplace A, itu akan seperti itu. Kamu tinggal pilih
A, terus kemudian masukkan ininya, tinggal pilih drop Oh. down, tinggal pilih menunya dan lain-lain. Tinggal Seperti check itu. out ya, Pak. Tinggal check out kalau kita belanja. Kalau ini tinggal klik submit gitu. Heeh. Itu akan terjadi langsung ke sini. Jadi bisa akses dari anywhere ya. Jadi bisa dari handphone, bisa pinjam device-nya orang seperti itu untuk melaporkan kendala. Atau memang kalau ya nggak punya seperti itu, tinggal telepon ke service desk. Gitu. Jadi BMC sudah menyediakan menu yang namanya self-service. Seperti itu Tasya. Oke, berarti tampilannya udah mudah ya. Sudah mudah. Tampilannya berarti Persis, kayak hampir mirip kayak marketplace. Oh ya. Benar. Tinggal check out seperti kamu bilang tadi. Tinggal check out ya, tinggal pilih, tinggal check out. Betul. Nah, berarti kalau si usernya ini saat misalkan emang lagi mau tadi submit tiket atau apa itu dia harus login dulu atau gimana Pak? Biasa sistemnya. Oke. Ada 2 metode. Yang pertama dia bisa pakai web ya. Kalau memang device-nya device pribadi gitu. Biasanya beberapa customer itu tidak mengkhususkan kepada karyawannya untuk device-nya dikelola gitu oleh perusahaan gitu kan. Itu. Jadi dia disediakan web base ya, sehingga pada itu harus mengakses ke web base-nya si BMC yang di internal mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi aplikasi sendiri juga sudah disediakan gitu. Jadi ada aplikasinya. Sudah ada aplikasinya yang langsung embedded, tinggal bisa di-download di Play Store atau iOS, kemudian bisa dua-duanya ya. Kemudian diintegrasikan dengan sistem yang ada di internal masing-masing perusahaan gitu ya. Sehingga si customer atau usernya itu tinggal membuka aplikasi, nanti bisa kita bantu untuk integrasikan itu. Seperti itu. Oke, wah Jadi itu berarti udah mudah, udah simple. semuanya sudah dimudahkan sudah ya. dimudahkan. Oke, berarti mungkin kita perkenalan soal BMC-nya udah cukup banyak nih ya untuk di awal nih ya teman-teman live learners. Jadi mungkin nanti kita masih ada nih nextnya kita bahas produk-produk yang lain ya. Hari ini kan kita bahas tentang si BMC Helix ya. Mungkin nanti kalau misalkan memang masih banyak nih yang bisa kita explore, kita bisa explore di next episode nih ya Pak Andri ya kan. Oke. Nah mungkin kita bisa summary-in nih Pak Andri. Berarti kalau misalkan pakai si BMC nih ya, khususnya tadi kita bahas tentang BMC Helix, berarti benefitnya apa aja tuh? Kalau mungkin tadi dibandingkan dengan produk-produk sejenis, kita summary-kan nih Pak Andri. Pertama, perusahaan sudah terkenal ya. Kalau kita bicara BMC gitu ya, itu perusahaan multinasional dan itu yang kedua adalah BMC ini sudah ada prinsipal di Indonesia. Jadi ada permasalahan apapun terkait dengan prinsipal itu kita bisa disupport. Yang ketiga kemudian dari sisi kelengkapan fitur. Dari sisi kelengkapan fitur yang sudah saya sebutkan tadi, untuk BMC Helix itu udah semua modul terkait dengan comply dari sisi framework ITIL sudah ada gitu ya. Yang keempat adalah jangan lupa ini ada pemeringkat BMC IT Helix ini sudah masuk yang leader sudah masuk leader kuadran dari yang si Gartner tadi gitu. Jadi tentunya kalau udah leader ini kan udah yang paling bukan paling bagus ya, tapi memang sudah yang sudah diakui lah ya, gitu. Sudah diakui secara global malah nih ya Pak. Secara global karena Gartner ini kan perusahaan pemeringkat global gitu. Oke, nah itu jadi poin-poin nih tentang apa hebatnya BMC, khususnya tadi BMC Helix ITSM nih ya teman-teman live learners semua. Jadi kalau misalkan teman-teman live learners nih sekiranya tadi ada yang dengar beberapa contoh-contoh cerita terus kayaknya relate nih, wah kayaknya di perusahaan saya sama nih ada problem-problem seperti itu ya. Nah berarti mungkin boleh nih cocok bisa dipakai ya BMC Helix seperti tinggal itu. Tinggal kontak di bawah ini. Di bawah ini ya Pak Andri. Benar. Oke, jadi teman-teman live learner semuanya, thank you yang udah stay tune dari jam 12 tadi. Jadi kita sudah durasi nih ternyata Pak Andri. Aduh, sayang sekali Tasya. Seru kan ngobrol-ngobrol gini ya Pak Andri ya. Jadi makasih banyak Pak Andri buat insight-insightnya tentang BMC. Teman-teman live learners juga pastinya dapat banyak ilmu baru nih ya tentang software BMC khususnya, termasuk aku juga ya tadinya masih awam banget tentang software sekarang sudah dapat banyak ilmu nih dari Pak Andri. Jadi thank you, makasih banyak Pak Andri. Nah teman-teman live learner semuanya. Iya makasih yang udah stay tune dari tadi ya. Jadi aku mau
mengingatkan kembali teman-teman lifelong learners, boleh banget nih follow ya sosial media Multimatic, semuanya ada di bawah ini. Dari kita ada Instagram, YouTube, LinkedIn, Facebook, ada TikTok TikTok juga. juga. Pandri suka muncul nih di TikTok juga dan lain-lainnya. Dan kalau teman-teman lifelong learners suka nih ya dengan topik-topik kita seperti ini ya, sesi-sesi diskusi seperti ini, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan di share ke teman-teman sekitarnya. Pandri jangan lupa share juga ya, Oke. gitu. Jadi makasih teman-teman lifelong learner semuanya. See you on the next DT Talk. Bye bye. Bye-bye. Thank you Thank you. Pandri. Sama-sama, Tasya. Dadah.